Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ibrahim dengan NIM 131423026, jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman menjadi instrumen penting dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junko Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil jadi landasan utama dalam penataan ruang maritim Indonesia. Pengertian dan konsep kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang kemaritiman adalah pendekatan strategis untuk mengelola dan memanfaatkan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan. Konsep ini mencakup perencanaan dan pengaturan penggunaan ruang di wilayah pesisir dan laut dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kebijakan tata ruang maritim menghadapi tantangan perubahan iklim. Yang pertama, penilaian risiko. Melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi area paling rentan terhadap dampak perubahan iklim banjir. Yang kedua, penyesuaian kebijakan. Revisi rencana tata ruang, memperbarui rencana tata ruang maritim dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasi tata ruang kemaritiman. Yang pertama, koordinasi antara lembaga dan stakeholder. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, konflik penggunaan ruang masalah. Yang terakhir, perubahan lingkungan dan iklim. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan tata ruang nasional dan daerah. Yang pertama, koordinasi antara lembaga. Tantangannya kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan pemerintah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Tantangannya keterbatasan anggaran. Kepatuhan dan penegakan hukum. Tantangannya penegakan hukum yang lemah dan kurang kepatuhan terhadap peraturan. Partisipasi publik yang terbatas. Tantangannya kurangnya partisipasi. Tantangan perubahannya iklim dan perubahan lingkungan yang cepat. Peran masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan tata ruang memainkan peran penting dalam proses perencanaan. Berikut antara peran masyarakat. Yang pertama, partisipasi dalam perencanaan. Yang kedua, pelibatan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Kesimpulannya, kebijakan tata ruang kemaritiman bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan. Ini melibatkan perencanaan yang mengintegrasikan berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, dan mitigasi risiko bencana. Kebijakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang konsisten juga penting untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil mendukung perkembangan yang berkelanjutan.